ketajaman mata hati, ketajaman basirah dalam melihat sesuatu yang terjadi, itulah yang kemudian sampai kepada Nabi Yusuf berkesimpulan, innahu rabbi ahsana maswai. Ahsana maswai. Itu sejarahnya ya, pernah stres saya. Ternyata rupanya ahsana maswai. Ya. Untuk itu ternyata Allah pertemukan saya dengan orang di Jakarta. Ya, kalau enggak itu saya enggak nikah di Jakarta. Dan saya mungkin bukan jadi ustadz gitu. Ya. Jadi ini kalau kita balikin lagi ceritanya. Nah, semua kita beranggap ya Allah, padahal itu sampai saya yang paling besar bagi saya rasa bersalahnya adalah saya ngerutu dengan rektor. Ini repot juga, ini saya nanti di yaumil akhir minta maaf. Rektornya udah meninggal. Kalau saya berpikir, kalau saya menjadi rektor, maka saya akan permudah rekomendasi semua mahasiswa saya untuk lanjutkan S2 kemanapun, betul nggak? Tapi ini kok bolak-balik. Oh, rektornya lagi di Belanda. Dah. Kan bisa ditangani oleh wakil rektor. Kenapa kok ribet amat? Bukan soal surat-surat penting, cuma rekomendasi. Oh, rektornya sekarang sudah ada di hotel HI. Kita kejar ke sana. Nggak ada Pak, lagi ke Bandung. Gimana nggak teler saya coba? Dalam kondisi begitu ditawarin, mau nikah nggak, kata paman saya. Orang lagi stres. Mau nikah nggak? Mau gitu coba. Nggak pakai mikir loh. Jadi satu-satunya orang yang nggak pakai mikir ditawarin nikah itu ya saya gitu. Kan orang sekarang mikirnya uang dari mana, kan gitu. Ini ada Bu Ramlan, ada saksi hidupnya, ini semua ada gitu ya. Tapi apa qadarullahnya? Orang lamaran, saya lamaran, ya. Mewahnya orang lamaran relatif, saya juga mewah. Siapa yang memperlakukan saya? Allah. Dari mana itu semua? Jamaah. Ya. Jadi kadang-kadang ini blessing in disguise namanya. Blessing in disguise. Ada bless, ya. Ada berkah di balik sesuatu yang kita pandang sebagai sesuatu yang negatif. Saya menginginkan A, ternyata menurut Allah yang baik adalah B. Ya, itu. Ketemulah dengan ibu-ibu, kan gitu? Ketemulah dengan ibu-ibu di sini. Dapatlah orang Jakarta non belanja. Saya ngomong, saya nikah ini lagi stres, kan saya bilang gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi satu, dari sini saya selalu ceritakan dapat menjawab banyak pertanyaan. Kalau orang sekarang kan syarat untuk nikah itu sudah kenal berapa lama? Punya modal berapa? Dengkul semodal saya mah. Ya, dengkul, betul-betul dengkul modalnya. Niatnya cuman supaya saya selamat gitu. Supaya saya selamat. Saya tidak mau berlama-lama stres itu. Ya, alhamdulillah jadilah seperti hari ini dan dikaruniai 4 orang putri. Ya. Bisa dipahami? Yuk kita kembali ke Yusuf. Yang menarik tadi adalah ini luar biasa namanya, extraordinary ini. Memandang sesuatu yang secara umum disebut orang negatif, tapi dia menyebutnya sebagai ahsana maswai. Ini yang tidak banyak dibahas orang. Ya, ini yang tidak banyak dibahas orang. Mengapa Yusuf sampai pada kesimpulan itu? Karena dia sudah diberi hukmau wa ilma.
diberi hikmah dan Pertanyaannya lagi, mengapa Allah beri Yusuf hikmah dan ilmu? Karena dia muhsinin. Bisa dilihat korelasinya? Semua berawal dari muhsinin. Balasan muhsinin hukma wa ilma. Penampakan hikmah itu adalah memandang baik segala sesuatu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh hikmah. Kalau bahasa kita namanya tembus pandang. Tembus pandang itu bukan tembus pandang mata ini. Ada mata yang lebih tajam ini. Namanya basirah. Mata ini namanya ayun. Qurrata ayun. Ini sini. Tapi basirah itu adanya di sini, mata hati. Nah, kita lebih banyak menggunakan mata ini sih, ya. Karena kebanyakan kita menggunakan mata ini, bukan mata ini. Sehingga kalau sudut kita nggak bagus, ya nggak bagus saja. Ya, mudah-mudahan Allah giring kita menjadi muhsin, Allah beri kita hikmah dan ilmu, insya Allah betapa bahagianya, ya Pak. Sehingga kalau kita lihat Yusuf nggak ada penderitaan. Mungkin orang luar yang melihat Yusuf menderita. Ini. Lebih parah lagi saat ini adalah kita terpengaruh kepada pendapat orang. Gitu. Kita ini dipengaruhi oleh orang. Bagaimana pendapat orang tentang kita, itulah yang kemudian menghantui pikiran kita. Padahal kan kita punya pikiran sendiri. Yang jalanin saya kok. Betul? Yang jalanin saya. Masya Allah, ini surat Yusuf ini pelajaran hidup sebenarnya. Iya, ini kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan apa yang Allah anugerahkan kepada Yusuf, Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga apakah sesuatu yang tidak menyenangkan itu pada hakikatnya tidak ada yang tidak menyenangkan. Ini bagian dari ahsana mathwai. Perlakuan yang Masya Allah. Fahim? Innahu Rabbi ahsana mathwai. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Yuk. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Ahsana mathwai. Lagi. Innahu Rabbi ahsana mathwai. 1, 2, 3. Hafal? 3 potong kan berarti sudah? Pertama wa ghallaqat. Wa ghallaqat ya. Ya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'adzallah. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Lagi wa ghallaqat. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'adzallah. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Innahu la yuflihuz zalimun.
Yuflih. Yuflih itu dari kata apa? Hah? Aflaha. 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 Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aflaha, beruntung. Orangnya disebut dengan muflihun. Aflaha, beruntung. Innahu, sesungguhnya dia la yuflihuz zalimun. Orang-orang zalim tidak akan pernah Innahu, sesungguhnya dia la yuflihu, tidak beruntung. Siapa yang tidak beruntung? Zalimun. Orang Nah, ini kalau saya mau buat bahan ceramah 2 jam juga belum tentu tuntas ini. Oh iya, dia dengan pola yang beda. Ya, pola yang beda. Kalau tadi ahsana maswai itu bukan dalam bentuk kata kerja. Ya, kalau la yuflihuz zalimun itu dalam bentuk kata kerja. Saya contohkan begini. Qala Allahu qala. Qala Allahu. Allah berfirman. Jadi subjeknya ditaruh di sini. Ini kata kerjanya. Ya. Tapi menerjemahkannya dengan ini. Terjemahan bahasa Indonesia kan begini kan? Qala Allah, maka yang pertama kita terjemahkan ini dulu. Allah. Ini baru yang nomor 2. Allah berfirman. Kan gitu? Allah berfirman. Di sini terjemahannya seakan-akan seperti ini. Allahu qala. Nah, dalam bahasa Arab ini kedua-dua kalimat ini dibolehkan. Tapi yang paling umum dipakai pola ini. Sekarang begini. Ahmad pergi. Ahmad pergi. Berarti Ahmadnya sebagai apa? Subjek kan? Subjek. Perginya adalah kata kerja. Berarti kata kerjanya dulu baru si subjek. Zahaba Ahmad. Zahaba Ahmad. Zahaba Ahmad. Ahmad telah pergi. Nah, di sini yuflihu di sini, beruntung di sini adalah zalimin. La yuflihu zalimun. Bukan zalimin. Zalimun. Terjemahannya, orang-orang zalim itu tidak terjemahannya. Yuflihunya adalah kata kerja, zalimunnya adalah subjek. Sementara yang tadi ahsana maswai dia bukan konteksnya dalam bentuk kata kerja. Ya. Saya masih teruskan lagi. Ujung ini udah paham ini? Innahu la yuflihuz zalimun. Paham? Sungguhnya dia, orang-orang zalim itu tidak akan pernah Nah, hubungannya dengan ayat sebelumnya apa? Kalau arti insya Allah nggak sulit. Kalau arti nggak sulit insya Allah. Kita sudah dapat tangkap. Hubungannya ini.
Kok tiba-tiba muncul kata zolim? Bismillah. Ya Bu. Yusuf. Oh, iya. Berarti yang zolimnya kepada saudara-saudara Yusuf itu? Iya, tapi kejauhan. Istri Aziznya yang zolim. Oke, ini apa maknanya? Kita tadi artinya sudah paham. Artinya insya Allah kalau zolimun, yuflihu itu relatif kata-kata yang banyak kita temukan di Quran. Ya, apalagi innahu. Insya Allah semua kita sudah tahu. Nah, zolimun dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Lawannya tadi, orang yang tidak zolim adalah orang yang bisa memandang baik segala sesuatu yang dia sendiri yang tidak baik diterimanya. Ya, saya ulang. Orang yang memandang ya sesuatu yang tidak baik sebagai baik itu lawan dari zolim. Bisa dipahami? Tapi sebaliknya, kalau orang yang mendapatkan yang tidak baik dan dia melihat sebagai sesuatu yang tidak baik, kemudian dia menggerutu kepada Allah, itulah yang zolim. Satu. Kedua, ini pengertian zolim di sini. Sudah diperlakukan dengan baik oleh Allah, tapi dia masih ingkar kepada Allah. Tadi kalau contohkan tadi kita gambarkan manusia. Kita diperlakukan orang dengan baik, kita diajarkan, kita diberi rezeki, diberi makan dan sebagainya, dibantu, disupport. Tapi orang itu jasa-jasanya kita balas, air susu dibalas dengan air tuba. Ya, perlakuan baik orang kepada kita balas dengan perlakuan yang tidak baik. Namanya zalimun. Artinya adalah kalau Yusuf lupa bahwa perlakuan Allah kepadanya selama ini itu sudah baik, kemudian itu mendorong dia untuk memenuhi ajakan allati, maka zalim. Jadi satu di antara yang bisa mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik tadi, dari perbuatan zalim itu, pertama, ingat betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau tadi saya mau marah sama Bu Ade, tapi kan selama ini Bu Ade memperlakukan saya dengan baik, oh enggak jadi deh saya marah, dia orang baik. Manusiawi kan? Nah, begitu cara berpikirnya kepada Allah dan kepada manusia. Itu hablum minallah dan hablum minan nasnya. Kebalikannya berarti bahwa orang yang berbuat zalim tadi adalah orang yang tidak bisa memandang betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Betul? Nah, itu yang disebut dengan zalim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang kamu Tapi kembali lagi, orang yang bisa melihat sebanyak-banyaknya nikmat dalam hidup ini adalah orang yang sudah diberi hikmah. Kalau orang yang tidak diberi hikmah, ada saja ruang dia menyebut hidup ini ya susah. Gitu ya. Melihat orang punya banyak materi membuat dia iri.
Membuat dia iri. Dia lupa bahwa dia diberi kesehatan, dia diberi kebahagiaan dalam rumah tangganya, bahagia, happy, istri dan anak-anaknya. Bukankah itu lebih besar nilainya daripada materi? Iya kan? Nah, karena kita melihat selama ini membandingkan diri kita dengan orang lain yang ujungnya tidak jadi orang bersyukur. No syanu, sholat kagak, ngaji kagak, lancar-lancar aja tuh rezekinya. Boro-boro ikut tadabbur, malah sehat-sehat aja kita, wallah, dengkul Allah. Betul? Ya. Saya sering membuat ilustrasi begini, kita punya uang 1 juta, hilang 50.000. Kita punya uang di kantong 1 juta, hilang 50.000. Sisanya berapa? 950. Saking nyeselnya kita dengan 50.000, lupa kalau di sini masih ada 950. Ngerti nggak maksudnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, cuman dengkul yang sakit. Alhamdulillah otak masih lancar, insyaallah. Iya kan, buat ngapalin masih alhamdulillah mudah. Itu orang yang ingat 950 di kantong dan dia melupakan yang 50.000. Tapi kalau orang yang terus menyesali, ya Allah kalau tadi nggak hilang 50.000 saya itu masih utuh 1 juta di sini. Betulkah hakikat hidupnya begitu? Coba kalau dengkul saya nggak sakit, enak banget saya ngaji. Disehatin dengkulnya, ke mall bukan ke masjid. Kalau bahasa Betawi edah. Ya, kalau bahasa Betawinya edah ya. Betul kan? Jadi kembali lagi bahwa untuk bisa terhindar dari zalim kita butuh hukma wa ilma. Butuh hikmah dan ilmu. Ya. Saya rasa bisa ibu pulang dari sini bisa mengembangkan ini. Itu yang saya inginkan itu. Supaya kita bisa menilai, jangan menilai orang. Orang yang terbiasa menilai orang gak akan pernah dirinya jadi bagus. Kembalikan aja ke dalam diri kita sendiri. Iya? Mungkin dalam hal ini kita tidak, tapi Allah beri yang lebih sini. Gitu. Iya? Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berusaha untuk melihat dari sudut itu. Ya? Dari sudut tadi bahwa ini tangan ini sakit, masih ada 4 dong, kan masih ada 4, ya, gitu. Karena kalau enggak hidup ini semakin ke depannya akan semakin dipenuhi dengan keluh kesah. Ya Allah, itu rendang enak banget, mana gigi lagi, udah susah makan gigi, makan kan gigi. Ya, bisa bayangin 2 tahun ke depan gigi tinggal berapa coba? Kan itu berproses. Kullu man 'alaiha fan. Kita ingin gigi bersama kita selamanya, enggak bisa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini sedang menuju kepada titik kebinasaan. Tulang yang tadi kuat sedikit bertambah perjalanan waktu, lama kelamaan mulai melemah. Otot yang tadi kuat sekarang mulai melemah. Mata yang tadi jelas sekarang mulai kabur. Iya. Gimana? Enggak, itu saya demennya orang tadabbur di situ. Enggak boleh halu'a. Apa halu'a? Keluh kesah, nggak boleh halu'ah. Hidup kalau sudah dipenuhi dengan keluh kesah, ibu tinggal di hotel berbintang 5 saja pun nggak akan nikmat. Ada aja salahnya. Ya, tinggal di hotel bintang 5, ibu nggak akan pernah nikmat. Karena apa? Yang buat nikmat itu bukan tempat. Selama ini kan yang buat nikmat itu tempat. Aduh, dok, saya sudah 3 malam nggak bisa tidur. Kata si dokternya, ini sama-sama PA-nya nih. Yang bertanya dengan yang ditanya.
Ibu, ruangan tidur ibu ganti semuanya. Kasur ganti kasur baru. Hordeng ganti hordeng baru. Lemari ininya diganti baru. Kasih aromaterapi. Ya, sebelum tidur ibu minum ini. Besoknya pules nggak? Enggak juga. Ya, gitu. Jadi yang buat pules itu bukan apa? Ini kalau sudah nggak banyak berpikir yang macam-macam, sudah nggak banyak berpikir macam-macam, gunakan seperlunya untuk yang hal-hal yang positif saja yang kita manfaatkan. Ngantuk plek tidur kok. Ya, sederhana sebenarnya. Bukan tempat yang membuat bahagia, tapi yang membuat bahagia adalah hati. Ditempatin dimanapun, kalau ininya nggak suci, nggak bersih, tetap aja. Ini dia. Hati yang bersih tadi adalah buah dari hikmah. Buah dari hikmah. Makanya Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, ajaban li amril muslim. Itu kalau bahasa orang sekarang, amazing. Gua kagum dengan urusan orang muslim ini. Tidak ada satupun yang bisa membuat dia halu'a. Tidak ada satupun yang bisa membuat dia berkeluh kesah. Apapun yang diterimanya, dia selalu memandangnya sebagai kebaikan. Diberi cobaan, dia sabar. Diberi kenikmatan, dia bersyukur. Mudah-mudahan yang seperti itu Allah anugerahkan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hikmah. Ya. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya dapat hikmah? 1, banyakin aja baca Quran. Banyakin aja tadabbur. Ya. Kita nggak tahu, itu bukan urusan kita. Siapa yang Allah pilih, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah diberi hikmah, maka Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu bukan materi. Kebaikan yang banyak itu bukan materi. Innahu la yuflihuz zalimun. Ya. Innahu la yuflihuz zalimun. Lagi. Innahu la yuflihuz zalimun. Dari wa ghallaqatil abwab. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalank. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Kita kalau sudah masuk ke ahsana maswai, kita lihat diri kita sendiri, ya, kita nggak akan bisa nahan untuk nangis. Ya, sekali lagi, kita kalau sudah bisa melihat perlakuan Allah kepada kita sebagai ahsana maswai, kita hubungkan dengan sikap kita, maka kita tidak akan bisa menahan diri untuk menangis. Ya, betapa baiknya Allah kepada kita. Itu, ya, betapa baiknya. Ana indazonni abdi bi, saya tergantung prasangka hamba. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Hafal? Alhamdulillah.
Bukan saja hafal, tapi insya Allah kita sudah dapat pelajaran yang banyak. Dapat pelajaran yang banyak. Ya. Ini potongan pertama di ayat ke-24. Potongan pertama di ayat ke-24 ini kita ditemukan dengan satu kata. Di sini hammat. Hammat. Di sini hamma. Di sini bihi. Di sini biha. Hammat di sini, ini jelas menunjuk kepada dia perempuan. Berarti allati. Hi di sini menunjuk kepada Yusuf. Hamma di sini Yusuf, ini kepada allati. Berarti apa arti hamma? Hamma itu berkehendak. Berkehendak. Maaf, kita mohon ampun pada Allah, bukan untuk memahami Nabi Yusuf sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Ini tujuan saya menyampaikan ini supaya kita dapat memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang sesungguhnya terjadi. Sekarang saya terjemahkan hamma itu dengan pengen. Bisa dipahami? Hamma itu kita terjemahkan dengan bahasa sederhana pengen. Ini hanya untuk supaya kita dapat memahami dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Jadi secara manusiawi walakot dan sungguh hammat bihi, dia si wanita yang merayu, wanita yang menutup pintu, wanita yang mengajak, hai talak, itu sangat berkeinginan kepada Yusuf. Wahamma biha, sebagai manusia biasa pun Yusuf pun juga berkeinginan terhadap allati. Nanti ada terusannya. Bagaimana keinginan yang negatif itu bisa kita hindarkan? Ayat lanjutannya, laula an ra'a burhana rabbihi. Laula an ra'a burhana rabbihi. Ya. Sekiranya Yusuf tidak melihat ada bukti dari itu. Tapi karena Yusuf melihat ada bukti dari Tuhan, maka Yusuf tidak hamma.
Kan ada pengandaian laula. Dan ada juga yang menerjemahkannya sepotong di sini saja. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dipotong di situ. Kalau dipotong di situ, maka berarti yang terjadi saat itu antara Zulaikha, antara Allati dengan Yusuf sama-sama hamma. Sama-sama mau. Oke lah kita terjemahkan seperti itu. Kalau dalam konteks sekarang misalnya perbuatan maksiat itu sudah dilakukan dengan sama-sama mau, dia berdua dalam ruangan, pintu sudah ditutup semua, tidak ada yang bisa menghalangi kan? Bagi si Allati yang dia anggap menghalangi perbuatannya adalah penglihatan orang, itu sebabnya pintu ditutup. Tapi bagi Yusuf bukan. Di dalam tempat yang tertutup sekalipun ada Allah. Itu saja. Coba kita lihat ini tadi. Kalau saya hubungkan, wa ghallaqatil abwab. Secara sederhana kita memahami, mengapa Allati menutup semua pintu? Karena dia menganggap kalau pintu terbuka dilihat orang itu menjadi penghalangnya untuk berbuat yang tidak dikehendaki oleh Allah. Betul nggak? Bisa dipahami? Sekarang matiin CCTV. Karena menganggap CCTV itu menghalangi dia untuk berbuat yang tidak baik. Tapi kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun pintu sudah ditutup, tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV. Ma'azallah. Ya. Aku berlindung kepada Allah. Sekarang kan kita kebanyakan begitu sekarang modelnya. Yang mempengaruhi kita hanyalah hal-hal yang tadi. Giliran gak ada orang, lain lagi. Giliran ada orang, lain lagi. Giliran meleng, lewat. Ainallah. Di mana Allah? Itu dia. Di mana Allah? Begitu rapuhnya keimanan pada hari ini. Begitu rapuhnya keimanan pada hari ini. Kalau orang hanya takut kepada manusia, kalau orang hanya takut kepada makhluk. Insya Allah ini kita bahas karena ini perlu pembahasan lengkap dengan ujungnya. Ya, insya Allah ini kita bahas Ahad depan. Ya. Beberapa hari lagi kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Ya. Tanggal 1 hari Rabu kalau nggak salah. Ya, tanggal 1 Hijriah hari Rabu. Ya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil nilai-nilai hijrah ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang tadi belum tahu menjadi tahu, ya, dari yang tadi belum belajar menjadi pembelajar. Mudah-mudahan tahun baru 1445 memberikan banyak kebaikan kepada kita semua. Selamat tahun baru. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.